di Persib Bandung dengan dua Italiano yang ada di belakang. Italiano ya kan. Persib backnya rasa Catenaccio. Dua difensore. Yang bahaya. Kita lawan, misalnya Persib harus lawan. Materi udah bagus. Osakanya juga harus bersiap ini. Bersiap. Karena bukan Persib yang takut kemana, mereka yang takut ke Persib. Nggak usah pikir yang bikin rese-rese apa, udahlah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Persib bisa mengamankan pertandingan kandang. Itu yang ini. Kalau menang pun kemudian dapat denda kan sama juga. Lebih bahaya. Pernah menang di tim nasional ya pasti dia. Siapa lagi yang ada? Bahkan kita sudah bisa bilang 100%. Ngeri 100%. Kalau menurut saya, karena nggak ada orang lain kan dari dua itu kan nggak ada. Bisa lah. Kalau Persib sejak kapan sih uang jadi masalah? Sejak pembayaran. Bagi King Persib kalau dia mau kan apa saja bisa dong. Boys. Ayo kita mulai yuk. Oke, let's go. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di Locker Room barengan gue Fadli Sungkara dan hari ini kita bakal ramein lagi bagaimana persaingan di Super League musim 2025-2026 dan hari ini kita sudah bersama dengan Ramdhani Bur. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sering baca-baca ulasan olahraga di okezone.com, itu adalah hasil tulisan atau editingnya Mas Bur ini. Betul. Sehat ya Mas Bur ya? Alhamdulillah sehat Mas Fadli. Ya. Jadi Mas Bur ini merangkap 3 profesi, satu penulis atau jurnalis, satu lagi dulunya pemain bola juga. Masih klannya The Bur ya. Tiga digit nih, Tiga digit. Dan juga personilnya tangga. Nah, kenal lagi. Tembang boleh Mas. Satu tembang, 2 tembang boleh lah. Aduh, janganlah. Iya. Satu tembang yang sangat tembung yang dinyanyikan oleh orang-orang Martubung. Nah, Kalau tembang jatahnya NU sama ya. Itu tambang. Bapak nih sukanya kayak motor ya. Bapak kayak tampir nih, pinggir. Ya. Alright. Dan sekarang ini adalah guest star yang kita tunggu-tunggu, the one and only Papi Ropan. Siap. Terima kasih. Sehat, sudah diundang ke sini. Karena ternyata begitu Bung Ropan datang, Gitu. itu netizen luar biasa. Masa sih? Tiap hari Bung Ropan aja dong gitu. Yang benar. Iya, ada benar. Dia kan tayangnya tiap minggu. Dia tiap hari Bung Ropan gitu. Saya balik deh sekarang. Oh benar. Padahal gue kurang begitu fit, tapi karena ada lo. Apalagi temannya sama dia. Saya harus datang. Ini memang cuacanya lagi tak menentu ya, Betul. Tapi ya, jadi berdampak juga ke kesehatan. Iya, ada turbulensi, termasuk juga pemilihan calon pelatih timnas Indonesia ini juga mengalami dinamika, sama seperti cuaca yang berubah-ubah. Betul. Nanti kita akan bahas juga. Siap. Oke, berarti Brata ini mengikuti requestnya Bung Ropan, harus sering-sering bener diiyain sama Brata. Begitu ya? Iya. Permintaan netizen Bung Ropan. Permintaan netizen. Masa sih? Oke, seperti bridging gue tadi di awal, kita akan lihat dulu bagaimana persaingan Super League di mana laga-laga tunda sudah dituntaskan di pertengahan bulan Desember 2025 ini ketika pertandingan yang mempertemukan antara tuan rumah Malut United berhadapan dengan Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh Malut dengan skor 2-0. Jadi sekarang udah impas, sudah lunas semua ya, nggak ada laga-laga tunda. Betul. Dan sekarang kita sudah bisa melihat peta persaingan yang sesungguhnya saat ini, yang firm sampai pekan ke-13 ya. Borneo, Persija, dan Persib. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Ya, ketika Malut menang melawan Persib kan berarti ada persaingan juga. Karena hanya selisih 3 poin di antara mereka 25 dan Persib 28. Betul. Ya kan, Persija 29, 133. Ya. Borneo. Jadi lebih rame lah. Jadi 4 tim ini untuk bisa menjadi juara. Tadinya kan kita bisa melihat bahwa ini menjadi milik bagi Borneo, Persija dan Persib. Ya. Sekarang ada Malut, jadi nggak boleh anggap enteng juga. Mereka tentunya mengincar juga. Walaupun memang agak berat kalau bisa melihat dengan start yang sangat bagus dari Borneo. Tapi dalam sepak bola kan tidak ada yang mustahil juga ya. Tidak ada yang tidak mungkin juga untuk bisa. Nah kalau bisa melihat laga kemarin antara Malut dan Persib, ya saya pikir ini laga yang emosional, syarat emosional ya. Seperti melibatkan antara Persib A dan Persib B. Wah, iya kan? Ada Gustavo Franga di Malut, kan Ciro, iya kan, Da Silva, bisa ini kan. Bahkan di cadangan juga ada Dimas kan di cadangan kan. Banyak lah, ada 5 kan. Iya, Tuan juga. Dan juga yang bisa membuat gol adalah Ciro ternyata gol keduanya kan. Itu saya pikir ya, dan dia tidak merayakan selebrasi yang luar biasa kan.
karena dia tahu bagaimana nama dia juga besar ya di Persib, sehingga dia hanya bisa menunduk saat itu. Ya tentunya ada permohonan maaf lah, bayangin tuh. Karena begitu dia dicintai juga oleh para bobotoh juga kan, ini pemain yang luar biasa. Bahkan mungkin dia ingin menjadi warga negara Indonesia, nggak salah ya. Benar, udah dalam proses ya. Dalam proses ya. Naturalisasi. Ya, tapi apakah dia bisa masuk tim nasional ya? Itu yang Usia sih. Usianya Udah 36 itu. ya? 36. Itu dia. Prosesnya kan baru 2027. Betul. Nanti usianya udah nambah lagi. Tambah lagi ini kan juga keinginan pribadi kan, bukan kebutuhan timnas. Padahal kalau masih 30 masih oke. Memungkinkan. Kalau masih 30 ya. Iya. Ya, itulah kita bisa melihat ini pemain yang bagus kalau bisa dilihat dikatakan kemarin. Dan soal Persib kalah sebenarnya, mereka terlalu kelelahan, capek. Mereka kan harus bisa memainkan 2 pertandingan tunda kan. Lawan Borneo pertandingan tunda, kemudian lawan Malut. Ini kelas berat semua lawannya. Benar. Terus di tengah-tengah juga ada lawan Bangkok. Tengah-tengah ada Bangkok di atas itu kan, sebelum itu Chelsea. ada Bangkok. Jadi memang kelihatan, makanya Boyan Hodak itu berpikir bagaimana ada rotasi yang dilakukan ya. Tapi memang kelihatan kalau tanpa Barba agak sedikit goyah di belakang ya. Terlepas ada Matricardi di sana bagus ya, Julio Cesar juga oke, tapi Barba itu kita tahu adalah pemain yang baik, dan Barba cadangan waktu itu ya. Dia jadi super sub ya. Kita bisa melihat ketika Persib bermain ketika lawan Selangor, walaupun menang mereka bisa membalikan keadaan, tapi Barba nggak ada di belakang. Lawan Sailor skala 3-2 itu kan, Barba juga nggak ada. Bagaimana bola-bola panjang yang dilakukan belakangnya nggak bisa bikin apa-apa. Tapi itu pertandingan yang bagus. Saya pikir begini, ada pelajaran tentunya penting. Boyan Hodak menerima dengan baik, walaupun mungkin ada drama-drama yang terjadi di antara pertandingan tersebut ya. Salah satunya tentunya dengan Yance ya, drama. Tapi kan sudah ada permintaan maaf dari Yance ya saat itu, dan juga Mark Klok juga sudah menerima ini. Tenang kawan, ya, santai aja kawan, santai aja kawan, gitu kan. Oh, lagi santai kawan. Tapi oke lah, bisa sudah diterima dengan baik. Cuma tentunya bagi para bobotoh banyak yang nggak menerima ini kan, dengan cara dia, apalagi semua ini dengan gaya kan. Wah, itu mungkin ekspresi itu. Tapi kan tidak jadi masalahnya ini. Ya kita tunggu aja untuk ke depan. Jadi kekalahan ini akan jadi hikmah buat mereka. Tapi kan masih ada pertandingan-pertandingan ke depan, masih panjang. Masih panjang, baru 3 kali kalah kan, ya 9 kali menang gitu. Artinya insiden-insiden tadi sebetulnya kita boleh anggap aja sebagai bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu lapangan. Yang penting jangan kelewatan dan jangan berlebihan gitu. Iya, dan tidak terjadi, cuma ada gestur aja kan. Mungkin agak kesal juga kelihatan di situ. Tapi ya ini 2 pemain nasional sebenarnya kan. 2 pemain nasional kita yang kita banggakan buat mereka gitu. Tapi dengan akhirnya Ciro Alves membobol gawang Persib nih, Bung Ropan. Ini membukakan dia balik kembalinya Ciro ke Persib nggak sih? Karena kan ini memang rumornya lagi rame ya. Bisa saja. Karena ini kan pemainnya walaupun sudah usia, artinya naluri dia yang luar biasa. Kalau lihat gol dia itu kan bagus. Bagaimana dia bisa memanfaatkan, dia bisa melakukan suatu masuk ke dalam dengan penetrasi, dan ketika Teja masuk untuk mempersempit ruang itu, dia tenang. Betul. Nggak panik. Berkelas banget. Itu kelas, dan golnya tuh luar biasa begitu masuk dengan baik. Jadi kalau memang dia untuk diambil, ya nggak ada masalah. Kalau bisa pasti akan diterima juga oleh para pendukung. Karena memang masih dicintai banget ya. Sangat. Apalagi terhadap Umu Mokhtar. Siap. Wah, Haji Umu ya. Pak Haji kan udah seperti kakek bagi dia kan. Ciro. Dan Bandung itu seperti rumah dia sendiri lah. Kalau dia bisa balik. Karena memang kan sebelum pertandingan sempat ada pertemuan ya Mas Fadli antara Haji Umu dengan beberapa ex-pemain Persib, David Da Silva. Betul. Dan paling lama ngobrol sama Ciro Alves memang. Paling lama ya? Paling lama. Berarti itu kalau sudah lama begitu gimana tuh? Iya, hubungan emosionalnya. Gitu. Dapat banget ya. Dan kalau jadi WNI pun katanya mau tinggal di Bandung, Bung Ropan. Itu pasti, nggak mungkin tinggal di luar itu. Pasti dia pilih Bandung, karena keluarganya senang di Bandung. Pas Bung Ropan nanti akhir tahun, Natal tahun baru ke Bandung. Ke sana, ketemu Joe Pelupesi. Udah, diduluin dong Bung Ropan ya. Oke. Bagi Persib, kekalahan di Kiraha kemarin tentu ini membuat mereka menjadi tertahan. Tapi bagi para penonton bola, ini kan membuat persaingannya apakah menjadi semakin seru atau seperti apa kalau menurut Bung Ropan? Iya, sebenarnya mestinya kalau Persib bisa ambil poin, tapi itu kita bilang terlepas dia sangat lelah ya. Sudah menang melawan Borneo, kemudian main lawan Bangkok ya kan, dan lawan Malut, dan tidak mudah kan lawan main di Kiraha itu sulit. Dan Persib itu dia kalah kali ini. Dia selalu kalah kan di luar sebenarnya. Betul. Tidak pernah kalah di kandang. Jadi pasti mungkin ya saya pikir perhitungan dari Boyan. Semua laga kandang ambil. Sapu bersih. Kalau di luar ada hilang, tapi kalau semua bisa ambil, karena banyak tim juga
ada kehilangan poin, Borneo misalnya kalah sama Bali kan, Di kandang itu ya? di kandang, Iya. itu bahaya. Ya. Tapi Persib kan akan coba semua 3 poin. Nah, yang dia kalah 3-3 itu kan di luar. Ya. Kalau kita bisa lihat Persita, Persijap, Persijap, ya kan. Nah, sekarang malu. Dia draw juga satu PSIM, Iya. ya kan. Semua di Kandang. luar. Tapi 9 kemenangan dia dalam 13 laga semua luar biasa. Selain ada di luar kandang, di kandang juga dia ambil. Jadi kandang-kandang tuh bagus bagi Persib. Karena kedalaman skuad dia juga oke. Makanya wajar kalau dia disebut sebagai King Persib. Iya kan? Banyak yang mengatakan. Bahkan kalau saya bisa menambahkan lagi Super King. Wih. Super King Persib. Jangan King aja. Iya kan? Kalau Musang King, Musang King. durian ya. Iya. Ya, memang dengan skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung saat ini tentu memungkinkan mereka ya untuk bermain di 2 kompetisi dengan sama baiknya. Ya. Tapi tetap ternyata mengalami kelelahan juga, Bung Ropan. Pasti. Tidak mudah itu bagi sebuah tim untuk mengarungi 3 pertandingan yang sangat berat. Ini kan bukan lawan-lawan yang ecek kan? Ya. Ya, termasuk dengan Bangkok United kan. Ya. Itu pertandingan hidup mati loh lawan Betul. Bangkok. Ketika Bangkok ini kan seru. Bangkok di urutan kedua sudah lolos. Ya. Ya kan, karena menang head to head dengan Lion. Lion kan. Persib pimpin klasemen tapi belum lolos. Coba. Bagaimana itu semua dikerahkan tuh, tenaga pikiran dia untuk bisa bermain, dan ini bermain di kanan, dan buktinya kerja keras juga kan, 1-0 ya. Itu. Kalau mereka tersandung bahaya karena Selangor menang melawan Selangor kan, 1-0. habis itu nggak bisa lolos, tidak ada sejarah yang terjadi kan. Ya. Wah, tapi ini ketika mereka bisa menang, setelah itu menang mereka harus melompat, harus keluar Ya. Ikiraha. Tapi memang itu tidak mudah ya. jarak selain jadwal padat, jarak geografis mempengaruhi nggak sih, Bung Ropan? Oh iya, perjalanan itu kan panjang. Betul. Mereka bukan jalan misalnya ke Makassar yang cuma dekat, bisa 2 jam gitu kan, atau ke Lampung atau ke Surabaya, ya kan, atau ke Bali. Ini kan jauh. Ke utara sana yang jauh, sama kayak mau ke Papua itu. Iya. Yang jauhnya. Jadi saya pikir sangat berpengaruh untuk perjalanan yang panjang, ya. Dan juga dengan mereka bermain terus itu kan. Bayangkan dari itu 4 hari kemudian mereka bermain dari Bangkok, kemudian main dengan Malut. Sebelumnya 5 hari ke sini mereka melawan Borneo. Jadi saya bilang itu harus pintar-pintar. Ya. Harus pintar-pintar. Ya. Kalaupun kalah saya pikir nggak ada masalah. Karena mereka masih punya 2 laga kandang yang harus mereka selesaikan secara adat. Wih. Iya kan? Secara Dengan adat. cara seksama Dengan secara dan seksama. dalam tempo singkat-singkat. Singkat-singkatnya. Bayangkara, Iya. PSM. Semua bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Iya. Nah, tapi ini akan dilihat oleh tim lain ya sebagai kelemahan Persib nggak? Oh iya, kan mereka hilang, jadi enak. Makanya saya bilang ketika Persib hilang poin di sana, tentunya ini menjadi rame kan, dengan Malut yang ada, sehingga Malut ikut meramaikan situasi persaingan yang ada di situ. Tetapi kan ini bukan akhir segala-galanya, ya. Karena itu saya bilang masih setengah musim belum, masih panjang untuk ke depan. Karena akan bergantian juga, kan bisa aja dia akan ke Gelora Bandung Lautan Api kan, untuk pertukaran itu kan. Dan makanya saya bilang 2 pertandingan ke depan ini menentukan bagi Persib. Kalau mereka dapat 6 angka kan bisa berubah. Dengan harapan kalau Borneo tersandung, yang atau Persija kan akan lebih ramai lagi. Apalagi Borneo minggu ini tandang lawan Persebaya ya. Persebaya. 5 match terakhir nggak pernah kalah gitu. Iya, 5 match terakhir betul. Bahaya memang. Jadi ada potensi Borneo Betul. kalah 3 kali beruntun. Kalau dia kalah 3 kali beruntun. Oke, nah tadi ya, melanjutkan yang tadi, Persib relatif rawan ketika kena long ball. Ini terjadi di ACL itu lawan kan? Selangor, lawan Lion City. Lion City kan 2 kali tuh ya. Betul. Nah, mungkin ditambah lagi kemarin ketika ditaklukkan oleh Malut. Nah, menurut Bung Ropan, ini akan dicatat nggak oleh tim-tim lain ya? Mungkin selama ini, mulai dari pertengahan hingga hari ini Persib sangat sulit dikalahkan. Tapi dengan celah tadi yang sudah terlihat, nantinya apakah nanti ini bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain selain Malut yang bisa mengalahkan Persib? Saya pikir enggak juga ya. Mereka bisa melihat seperti itu, tapi tentunya kan Boyan kan sebagai pelatih tahu bagaimana kelemahan yang harus dibenahi di belakang. Dia pasti tahu. Dan itu saya bilang, ketika mereka kebobolan 2 gol lawan Selangor, kebobolan 3 gol melawan Sailors, Lion City kan, itu karena Barba nggak ada. Saya senang dengan Barba ini, kenapa? Karena ini pemain yang sangat oke. Dan ketika dia tampil kan dia bisa membuat 2 gol kan, lawan Madura, dan terakhir di kandang ya, dia bisa membuat gol. Lawan Borneo nggak salah, ya, 1 gol kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, dari 3 itu kan. Iya, 3 lawan Borneo. Dari 3 itu kan. Dan Yang dia terjatuh dulu, dari set piece, kemudian dia hajar dengan kaki kiri kan, kalau nggak salah di situ. Jadi ini nggak gampang bagi seorang pemain belakang, kemudian dia bisa mencetak gol dalam pertandingan back to back. Nah, betul. Dan dia lakukan dengan baik sekali.
Ya, Borneo, dan dia dipasangkan dengan siapapun oke. Ya. Ya kan? Mau dengan Julio Cesar, mau dengan Matricardi. Dia sangat bagus di situ. Jadi beruntung, dan kalau melihat tim-tim lain akan melihat ini celah, saya pikir enggak. Karena ini pasti Boyan juga akan segera menutup celah itu ya. Celah itu dengan baik. Tapi dengan kan ada beberapa fakta kalau Barba absen, biasa Persib dapat hasil minor. Betul. Nah, apakah ini sebuah kewajiban bagi manajemen Persib untuk mendatangkan back baru nih di bursa transfer Saya Januari pikir nanti? itu pertanyaan yang bagus. Walaupun mereka punya 3 pilar yang kuat yang kita sudah sebut, untuk Matricardi, Barba, dan Julio. Sebenarnya mereka masih punya Hamra kan, Hanusa di sana, yang konon akan dipinjamkan karena tidak punya menit bermain yang banyak, bahkan belum pernah bermain selama ini bagi Hamra. Nah, Hamra sebenarnya pemain yang bagus sebenarnya. Cuma kalau untuk mendatangkan pemain lagi yang lebih oke, itu perlu. Karena itu kan sudah jadi ada melihat masalah. Kalau Barba nggak ada, itu berbahaya. Apalagi kalau misalnya Julio Cesar juga nggak ada, kena akumulasi. Nah, siapa yang akan bermain di situ? Karena mereka cuma punya 3 yang kuat kan itu, termasuk dengan Hamra lah. Tapi kalau mereka punya ada 4 back tengah yang kuat, nah ini bagus. Nah, masalahnya sekarang kan Persib akan bertandingkan bukan pemain belakang untuk di putaran kedua. Yang datang pemain tengah, bahkan mungkin dengan pemain depan. Katakan tadi misalnya Ciro balik atau Perupesi ada di sana kan, berarti di belakang seperti sudah dirasakan aman di belakang. Berarti saya pikir kalau melihat dengan gol-gol yang terjadi di ACL itu kan harus jadi perhatian utama. Bahwa walaupun ini kita punya Persib punya 2 menara yang kuat di belakang, misalnya dengan Julio Cesar, ada Matricardi, atau pergantian dengan Barba masuk, tapi mereka perlu memang untuk melihat ada kemungkinan satu. Kalau Hamra Henoso pergi, mungkin bisa aja. Iya kan? Karena saya pikir 2 Henoso ini akan dipinjamkan kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, balik lagi ke Kediri. Atau memang solusinya ya di tengah tadi, kalau misalnya Persib sudah punya seorang breaker yang handal dan juga tangguh, ini akan memudahkan kinerja dari para pemain belakang. Iya, tapi bagaimanapun tetap harus disiapkan. Itu yang saya bilang, harus mengantisipasi. Jangan sampai misalnya Matricardi atau Barba sama-sama cedera. Atau ada 2 akumulasi. Julio Cesar dan Barba akumulasi. Itu menjadi satu masalah besar juga. Walaupun mungkin masih bisa diambil, Frank Putros bisa bermain di situ misalnya. Dipaksakan untuk bermain di situ. Tapi kan tetap harus ada pemain yang betul-betul center back yang kuat. Yang ada di sana untuk Dewa bisa nggak kira-kira? Ya kalau Dewa nggak dipinjamkan bagus. Dewa memang kan di awal kan di situ kan. Dia bermain di center back, bisa bermain di gelandang bertahan. Bahkan kemarin ketika masuk di Persib kan di kiri. Full back kiri. Ya karena kan sudah padat di situ. Tapi kalau nggak ada orang, Dewa bisa masuk. Sangat bagus di sana. Sayang Gustavo Franca sih pergi kan. Iya, tapi hebatnya apa ya, meskipun terjadi pergantian pemain Gustavo Franca, Nick Kuipers yang juga cukup produktif, tapi kita lihat Persib ini cukup merata perolehan golnya. Dulu sama, Franca, Kuipers juga rajin cetak gol. Sekarang punya Barba, yang bukan hanya kokoh dalam bertahan, tapi juga cukup produktif ya, Bung Ropan. Iya, bola-bola atas bagus. Artinya begini, reading the game bagi Barba itu oke. Tahu persis, dan dia tahu bagaimana untuk mengambil misalnya dari sebuah set piece, dia ada di sana untuk bisa mengantisipasi, dan ini sudah buktikan kan dengan 2 gol secara back to back. Ini pemain yang bagus. Jadi Persib perlu pemain-pemain seperti dia jadi ya, untuk bermain di lini belakang. Tapi tetap apapun itu, kita sudah bisa ada pengalaman bahwa ketika pemain yang bagus kemudian dia berhalangan, tentunya kan ini akan sangat berpengaruh. Dan itu yang terlihat di ACL, karena bagi Persib bukan saja fokus untuk di Liga Super. Mereka harus fokus sekarang sudah berada pada level ketika mereka membuat sejarah di ACL pertama kali kalau dibandingkan dengan musim lalu hanya juru kunci. Ya. Tapi sekarang mereka sudah menjadi juara grup, kan ini tidak main-main ya. Karena mereka bawa bukan nama Bandung. Bawa nama Indonesia. Walaupun mereka Persib Bandung, tapi ini yang mereka akan pertaruhkan nanti di 16 besar di ACL. Jadi perlu pemain-pemain yang baik. Bung Ropan, ini kan apa ya, dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kayak Persib tiap kali datengin pemain asal Italia sukses ya. Sebelum Barba ada Stefano Beltrame kan, yang bawa Persib juara di musim pertama di gelandang, di playmaker lah, mantan pemain Juventus. Nah, dalam beberapa hari terakhir juga sempat ada rumor, tapi ini kita juga nggak tahu ya. Tapi ada kabarnya itu Persib mengincar salah satu back Serie B namanya Andrea Tirtiello. Nah, ini kan asal Italia juga nih. Nah, kalau Bung Ropan ngelihat kira-kira pemain-pemain Italia memang cocok nggak sih buat Persib ini? Begini, kenapa saya pikir Boyan kan ini orang Kroasia. Ya, dia tentu tahu tipikal orang-orang Italia, back-back Italia. Dan kita bisa melihat tim nasional Italia itu
kuat dalam hal bertahan. Betul. Kalau bilang bertahan, kita masih ingat mungkin dengan Catenaccio-nya gitu kan, bagaimana mereka sangat kuat sehingga kita tidak meragukan lagi ketika ada pemain Italia yang datang dan kemudian ini diincar oleh Persib Bandung. Saya kira ini suatu hal yang baik bagi Persib. Karena sudah kita lihat kan, makanya saya biasa senang dengan Barba karena dia sebagai orang Italia, dia kuat dalam bertahan, sangat bagus. Memang Italia betul memang. Gaya Italia yang benar-benar. Nah, kalau datang lagi satu, kemudian di center back posisi yang sama, bisa saja ini menjadi perpaduan yang kuat untuk bisa dimainkan oleh Bojan Hodak di Persib Bandung dengan dua Italiano yang ada di belakang. Italiano. Ya, Persib backnya rasa Catenaccio. Dua defensore. Nah, berarti kan kalau misalnya Andrea Tirtiello jadi bener datang nih, berarti otomatis harus ada pemain asing yang keluar kan? Iya dong. Kalau Bung Ropan melihat siapa kira-kira, entah itu Frans Putros, Julius Caesar atau Patricio Matricari yang harus keluar? Kalau dia datang ya di belakang sebenarnya bertahan aja, jangan Julius Caesar ya. Bagus, masih bagus. Artinya kalau punya 4 center back itu bagus. Dan Persib bisa sangat kuat dibandingkan dengan 3 center back itu. Saya bilang untuk menjaga jangan sampai ada akumulasi dan cedera kan. Mungkin pemain lain bisa saja, mungkin Frans Putros bisa saja. Ya kita nggak tahu. Tapi memang harus ada pengurangan di sana. Siapa yang akan keluar? Atau skenarionya gini. Adam Prisbeck keluar, masuk Martin Paes, WNI. Jadi status pemain asing bisa masuk tuh Tirtiello. Kok bisa ke Martin Paes ya? Ya kan memang arahannya juga udah menuju ke sana. Ya? Gimana? Bung Roman ada info? Martin Paes. Apakah bakal pas nanti di Bandung? Akan pas ya. Kalau Martin Paes itu sudah mantap. Itu kalau sampai dia datang ke Persib Bandung, lengkap sudah ini kan. Itu sudah top punya itu. Tapi apakah dia akan datang benar ya kita akan tunggu kan. Untuk itu walaupun mungkin dalam hal masih peminjaman tapi akan lebih mewah sekali. Tapi menurut Bung Ropan seperti apa urgensinya untuk Persib mendatangkan seorang Martin Paes? Iya, karena harus bisa melihat kan ini Prisbeck Adam terlalu tidak bisa dipakai kan selama ini lah gitu. Teja yang diandalkan. Masih ada satu sih penjaga muda Fitra Maulana ya yang melawan dia dimainkan. Tapi memang pasti perlu untuk pemain seperti Martin Paes. Untuk di Asia? Untuk di Asia. Apalagi kalau sudah bicara level, udah main di atas kan. Sudah di luar Indonesia. Bagus. Dari tinggi badan. Timnas Indonesia. Nggak bisa diragukan lagi lah. Kalau bicara Martin Paes, pasti semua akan lihat. Ini top punya. Ya kan? Dan pasti levelnya lebih bagus dibandingkan dengan Adam Prisbeck. Iya kan? Kalau bisa dikatakan, dia bisa menjadi kiper nomor 1. Ya kan? Untuk di sana. Jadi, bagus. Atau kalau memang Martin Paes tidak dapat, masih ada Sirius kan. Martin Paes masih akan berkompetisi kan. Iya, di bulan Februari udah mulai MLS. Bos. Iya, Februari Maret udah mulai. Tapi yang nganggur itu Sirius Margono. Kalau mau misalnya. Tapi kan semua tergantung dari manajemen Persib yang melihat. Tapi memang Sirius Margono kalau Bung Ropan lihat memang punya kualitas buat main di Persib atau gimana? Bisa lah. Untuk punya berkualitas oke lah. Dia bermain di Yunani sebelumnya, kemudian di Kosovo kan. Dan bisa dicoba lah untuk lihat. Dari soal tinggi badan dia ya kalau kita belum coba kan kita belum tahu dengan kualitas dari dia. Ya kan kalau Fitra Maulana aja begitu dicoba langsung bagus. Gimana Sirius ya gitu. Bagaimana Sirius kan, dan itu luar biasa. Boyak memberikan kepercayaan dan dibayar dengan bagus oleh Fitra. Banyak penyelamatan. Betul. Lawan pertandingan penting loh, Borneo betul. Nggak gampang bos. Kalau sampai kalah gimana? Tapi Fitra Maulana menunjukkan, berarti dengan Sirius bisa juga. Sirius datang untuk memberikan kesempatan. Sehingga bagi Teja kan ada yang bisa menjadi pelapis juga. Gitu. Ngomongin soal Paes tuh digaji 6 miliar per tahun. Persib sanggup nggak kira-kira? Ya? Bung Ropan. Saya telepon Pak ini dulu sebentar. Mau telepon dulu. Bisa lah. Kalau Persib sejak kapan sih uang jadi masalah? Sejak pembayaran. Bagi King Persib kalau dia mau kan apa saja bisa dong. Raja dapat berapa tuh? Dari ACL aja kemarin. Dari ACL kemarin sudah 11 kan? 11 emblem dari sponsor-sponsor macam banyak lah mereka dapatkan. Nanti kalau mereka tampil lagi. Ya sebenarnya ada beberapa opsi sih untuk Martin Paes. Apakah peminjaman dulu sampai musim berakhir? Kayaknya peminjaman ya. Kayaknya peminjaman. Karena kan masih akan, sudah bilang tadi, akan main lagi dia di Dallas ya. Dallas. Iya, masih akan di sana. Kalau Sirius Margono, nah ini benefitnya nggak perlu keluar banyak karena free transfer kan. Dan WNI toh. WNI. Itu. Jadi nggak ngurangin jatah. Pas juga WNI. WNI loh, Pak. Kalau pas kan levelnya udah di atas. Cuma itu karena dia cuma bermain 1 bulan. Ngapain? Kalau Bung Ropan pilih Sirius Margono atau Martin Paes? Martin Paes dong, udah pastilah.
sambil merem Martin Pass dong. Masuk lagi itu. Masuk itu barang itu kan. Martin Pass dong. Iya. Karena memang udah ada prospek nampaknya memang sudah tidak masuk proyeksi Boyan Hodak. Nggak masih ya, Ini kayaknya. salah satu pertanyaannya ketika di lawan Borneo juga yang diturunkan adalah Fitra. Fitra kan itu, coba pikir. Padahal ada prospek ada di bangku cadangan. Ada. Coba. Ya. Berarti kalau Sirus datang pasti Sirus yang main. Apalagi kalau yang kita bicarakan tadi, Martin Pass. Sudah pas. Ngeri, Bos. Wih. Kita ke Bandung sama-sama nonton. Jadi Jadi itu. Deal. Deal kita ya. Martin Pass gitu kan. Iya, Itu. makin tenang ya lini pertahanan atau lini belakang Persib dengan hadirnya Sangat Martin tenang, Pass. Bos. Sangat tenang. Makin Kalau Martin nyaman, Pass ya. ya tinggal teriak-teriak kan. Masuk Eliano, Martin. Oh, ya bagus lah. Mark Locke semua kan. Iya. Tom Haye. Timnas mini berarti Timnas bukan mini Iya. udah kelihatan sekali. Iya, etalase timnas Indonesia. Oke. Dan lawan kalau begitu one on one takut, Bos. Martin Iya. Pass kalau udah masuk kan. Betul. Udah takut, udah lihat tongkrongannya kan. Itu kalau pemain modelan begitu, timnas Indonesia udah pasti juara AFF dong. Karena kan kalau semua masuk ke Persib, bisa main di timnas bisa main dong, di timnas. AFF dong. Bisa main di timnas. AFF udah pasti. Ya kan? Otomatis juara. Nah, gitu. pastilah. Bagi saya pasti. Nggak runner up. Enggak jadi runner up. Cukup 6 kali lah. Cukup 6 kali. Tapi memang bukannya kalau masuknya pemain-pemain diaspora apa yang ada di Eropa ini gabung ke Persib tujuannya salah satu untuk AFF kan? Ya, gua usah. Tapi kalau memang sudah di sini ya harus main di AFF dong. Iya. Dan saya pikir gelar juara sudah hanya soal waktu saja. Wih. Kalau mereka sudah berkumpul semua di sini kan. Iya. Apalagi kalau Joe masuk kan. Joe Wilbes juga lebih kuat. Bos. Semakin lengkap ya. Semakin lengkap. Puzzle-nya lengkap berarti ya. Pasalnya sangat lengkap. Iya, iya. Meskipun di posisi itu ada Mark Locke, tapi beda posisi ya untuk posisi nomor 6. Iya, nomor yang 6. pure Tapi nomor sebenarnya 6. hampir mirip-mirip sih, Iya. sama dengan. Tapi kalau Boyan Hodak memainkan misalnya 4 back flat di belakang, berarti bisa dengan 4-2-3-1 kan. Yang menjaga kedalaman itu untuk pivot, ya pasti Joe Pelupesi dan Iya. Mark Locke kan. Betul. Sementara Tom Haye bisa didorong untuk bisa ngatur ritme Lebih permainan. leluasa ya. Lebih ke depan untuk bermain dengan 3 yang di depan kan. Entah Iya, mau iya. dengan Berginho di depan, Julian Barros ada di sana, Iya. Andre Jung di depan kan. Tergantung dari Boyan Hodak lah. Nah ini ngomong di depan ya, Andrew Jung, terus juga Ramon Tangke. yang sudah semakin pede, sudah Yo. menciptakan 2 gol di Back to ajang back. yang berbeda. Yo. Tentu sangat diharapkan bisa konsisten ya keran golnya. Ada isu di lini depan perlu ditambah juga, Ole Romani misalnya. Wih, wah. Padahal tadi kemarin kalau Ramon Tank dia nggak bisa bikin gol kan agak-agak bisa juga dia Iya. bisa out juga kan. Iya. Tapi setelah dia meyakinkan saya pikir ya layak lah dia. Dan gol dia nggak mudah loh. Ya, Susah semua. Susah itu. semua loh. ya. Iya kan, 2 tandukan kepala itu Betul. gila tuh. Ya, bagus semua. Jadi Iya. saya pikir dia layak. Kalau mau tambah jadi banyak di depan dong. Ya, Jadi nggak kalau- perlu. Oleh Romani saya pikir kalau Ole Romani datang sih, waduh. Makin ya. Gila benar itu. Itu udah dream team benar itu kan. Iya. Kalau dia datang, tapi sebenarnya nggak perlu dengan Ole kalau cuma untuk di sini Ramon Tangki dan Andre Jung. Karena Ole juga kan sebenarnya kalau di klub dia lebih sering main sebagai second striker atau bahkan di Betul. Utrecht main sebagai winger. Betul. Iya. Dia kan nomor 10 sebenarnya, bukan nomor posisi 9. aslinya itu. Posisi Posisi asli itu nomor kan. 10. Tapi ternyata bagus juga jadi nomor 9. Bagus juga. Cuma di Persib itu kan nomor 9-nya kan sudah Iya. Andrew Jung dan Betul. Ramon Nah, Tangki. apakah artinya memungkinkan kalau misalnya ditaruh di sayap? Nah, Bisa saja. Karena kan Berguinho juga banyak dapat kritikan juga dari Iya. Bobotoh katanya kurang form atau Kurang apa. greget gitu kurang ya. greget walaupun dalam beberapa match terakhir bikin assist banyak ya. Progresnya udah meningkat progresnya ya. bagus. Termasuk satu assist lawan Bangkok United kan saat Iya. gol Ramon Tangke. Ramon Tangke. Nah, itu kansnya seperti apa Bung Ropan? Ya, saya pikir dengan peningkatan dia performa dari Berginho masih oke Masih saya oke pikir buat dengan dia. dipertahankan ya. Walaupun memang kalau Ole datang akan bisa menambah lebih, itu saya bilang tadi, lebih mewah Lebih kan. mewah. Jadi opsi bagi Boyan Hodak itu banyak kalau Ole datang. Ya. Dia hanya tidak akan melihat bisa ada Sadil di sana, ada Berginho, tapi Ya. dia masih ada seorang Ole Romani. Ole Romani. Ketika Andrew Jung misalnya bermasalah, Ole juga bisa didorong sebagai nomor 9 kan. Ya. Nah, dia kan suka dengan pemain-pemain yang punya bermain di beberapa opsi kan. Betul. Seperti Eliano Reinders kan. Tidak hanya bermain di kiri, bisa di kanan, Betul. bisa di gelandang. Jadi bagi Boyan selalu dia senang dengan pemain seperti itu. Versatile ya. Iya, Style. dan tidak ada yang menduga bahwa ketika Eliano masuk kan dia akan mendapat tempat utama kan. Iya. Tapi
di tangan Boyan bertumbuh dengan bagus, dengan baik sekali. Ya, Dan tapi sulit mungkin tidak ini yang tergantikan. membuat Eliano akhirnya bisa bertahan di tim utama karena dia bisa fleksibel untuk Itu. bisa mengisi posisi bek kiri. Betul. Ini kan sebenarnya yang bukan dilakukan ya, apa yang mungkin terjadi pada William Marsilio karena dia tidak bisa mengikuti ritme, arahan dan kemauan Boyan. Boyan, iya. Karena semua pemain harus bisa fleksibel gitu. Betul. Dengan fleksibilitas tim yang dibangun oleh Boyan, ternyata Marsilio nggak bisa ngikut, ya udah akhirnya kayak gitu. Iya, dan mungkin itu salah satu pemikiran misalnya. Oleh datang kan itu karena opsinya kan banyak bagi Boyan. Dia bisa taruh di flank, bisa dibutuhkan misalnya nomor 9 nggak ada yang saya bilang tadi, dia bisa taruh di sana. Jadi bagus. Bisa di belakang striker, bisa dimainkan dua-dua. Ya kalau ada Jung masuk atau entah dengan Ramon Tangge bisa ada Ole misalnya kalau Ole datang. Jadi opsi itu banyak. Bagi dia. Itu saya bilang ini tim sangat mewah. Iya. Tapi critical thinkingnya kalau Ole yang relatif masih muda usianya udah datang ke Super League, gimana menurut Bung Ropan? Iya, memang banyak yang menyayangkan ya bahwa sebenarnya dia bisa berkarir di luar lah, lebih oke ya. Kecuali memang benar-benar dia sudah nggak bisa, sudah frustrasi, nggak dapat tempat sama sekali, nggak dapat menit Klub bermain, udah nggak bisa ya, apa boleh buat? Dia bisa datang untuk bisa berkarir lagi. Tapi kalau menurut saran saya ya udah di sana aja dulu. Di Oxford aja dulu, dia berkarir di sana. Apalagi terakhir juga weekend kemarin dia jadi starter kan di Starter, Oxford, kan? iya, Berarti betul. itu membuktikan kalau dia sebenarnya masih bisa punya kualitas ya, buat bersaing. ya. Jadi saya bilang dia di sana dulu lah untuk sementara. Karena di sini sudah ada bagi Persib sudah aman sih dengan Ramon Tangge dan Andrew Jung dah. Oke. Untuk pemain-pemain yang bakal dilego dengan sejumlah ketentuan pinjaman dan lain sebagainya, ini memang kabarnya bakal cuci gudang ya Persib. Ada 5 atau 6 pemain ya, Bung Ropan? Sekitar 5-6 pemain yang untuk di sana. 2 Hehanusa akan keluar, ya kan? Apakah ke Persik? Persik sendiri. kabar ya. Ya berarti balik dong. Persik, ada yang ke Bali. Ada yang ke Bali ya? Satu. Febri masalah. Hamra atau Hamra bukan ke Persik ya? Jadi Rezaldin Hamra rumornya ke Persik, cuma Hamra diincer 2, Persik dan Bali. Betul. Iya, Febri juga kan? Jadi yang diincar. Apa Marsilio juga William kan? Ya sudah ditendang, sudah berapa persen tuh kalau Marsilio sudah ada lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan dia tidak balik ke Arema, mungkin dia balik ke Persik Kediri kan? Iya. Jadi ya bisa aja. Ya bagi mereka sih, saya pikir oke-oke aja ya. Kalau Persib memilih untuk bisa melego mereka dengan status pinjaman, karena kalau bisa bertahan di situ juga kan hanya bisa memenasi di bangku cadangan kan. Apalagi misalnya dengan Rizaldi itu mungkin hanya 23 menit dia dapat jam bermain. Musim lalu juga dia tidak banyak bermain karena cedera kan, tulang rawan. Jadi memang kesempatan untuk bisa dapat jam bermain ya keluar lah dari Persib. Kalau Dewangga gimana Bung Ropan lihat? Dewangga sebenarnya saya masih ingin pemain ini bertahan sebenarnya. Karena kan dia bisa juga bermain di beberapa opsi. Tapi semua tergantung dari manajemen Persib yang melihat bagaimana, apakah dia dipinjamkan atau bagaimana. Tapi kalau dia masih di dalam, masih punya kesempatan untuk bisa bermain. Karena kan tidak selamanya juga bagi Putros akan menjadi pemain utama, Eliano akan menjadi pemain utama. Ada satu saat mereka juga bisa tidak dalam waktu tidak fit misalnya atau akumulasi dan sebagainya, cedera terjadi, itu kita butuh Dewangga. Dan Dewangga itu opsinya kan banyak. Dia bisa bermain di back kiri, center back, gelandang bertahan. Jadi ya saya pikir dia ditahan juga oke sih, masih bagus untuk dipertahankan oleh Persib. Tapi artinya dengan adanya perampingan ini supaya seimbang ya, ada yang datang tapi juga ada yang dilepas. Mungkin satu pertimbangannya untuk masa depan para pemain ini juga. Ini kan pemain-pemain bagus, cuman kalah bersaing aja di gitu. dalam kebutuhan tim juga, kebutuhan strategi, taktik dan sebagainya. Hingga akhirnya perlulah mereka juga mengembangkan diri di luar misalnya. Harus. Dan ini juga supaya skuad yang dimiliki lebih efisien ya, Bung Ropan ya, daripada numpuk pemain tapi banyak yang nggak kepake ya. Dan nggak main sama sekali kan, sayang gitu loh. Karena mereka punya potensi kan, makanya dilepas aja untuk bisa berkembang. Karena bagi pemain itu sendiri, ya mereka butuh jam bermain sih. Ya, kalau mereka nggak bermain, memang sangat sulit mereka untuk bisa dilihat. Siapa tahu kalau mereka dengan opsi peminjaman tiba-tiba dipermanenkan, ya kan? Karena bermain bagus. Misalnya kalau misalnya Hamra, ya kan? Sebelumnya kan dia bagus di Persik kan, bahkan bisa bikin 5 gol dan bermain banyak dibermainkan, diberikan kesempatan pemain di Persik. Ketika dia balik tiba-tiba dia nggak bisa dapat tempat, ya sayang memang. Kalau sayang nikahin. Ya, nikahin ya. Gitu kan? Oke. Tapi menariknya ketika ditanya soal rekrutan baru, Boyan jawabnya
siapa? Dari mana? Gitu. Siapa? Oh, dari Deputi CEO misalnya. Ya udah silakan tanyakan. Nah, itu dia. Saya belum tahu tuh. Ini menurut Bung Ropan, Ya. ini hanya diplomatis saja seorang pelatih mengatakan itu, atau apa ya, dalam konteks ini memang menjadi kewenangan manajemen yang merekrut pemain baru diberikan kepada pelatih. Nah, saya tambah nih amunisinya, silakan diolah atau seperti apa? Ini pemain mana? Pemain yang mau datang nih? Iya. Yang mau datang. Ya iyalah, manajemen kan bisa melihat itu untuk bisa mengambil dan kemudian memberikan kepada pelatih. Ini pemain, tapi pelatih juga harus bisa melihat apakah dia setuju dengan pemain itu, ya dengan sesuai kan dengan skema, karena dia lebih tahu kan dengan skema permainan dia. Ya harus bisa dilihat. Tapi kalau nama-nama seperti Joe Pelupesi misalnya, yang sudah dibicarakan untuk hadir, pasti Boyan tidak akan tolak. Tidak akan tolak. Memang kebutuhan tim. Karena kebutuhan tim dia bisa bermain di Persib, gitu. Dan memang perlu untuk bagi setiap klub kok. Itu harus ada direktur teknik. Ya. Seperti di Eropa. Betul. Direktur tekniknya yang akan memilih pemain itu. Ya. Nah itu bisa dikembangkan di Liga Super kita. Yang mungkin jarang ada direktur teknik ya. Iya. Direktur olahraga. Direktur olahraga, bukan direktur teknik, direktur olahraga. Di Persija ada ya Bang Pamungkas ya. Bambang Pamungkas. Karena mereka lebih tahu kan kebutuhan tim itu seperti apa, di lini mana, belakang, tengah atau depan. Harus ada. Karena biasanya yang menentukan untuk kontrak pemain, pendekatan pemain itu direktur olahraga. Mereka yang diberikan wewenang oleh manajemen untuk mencari. Gitu. Tapi apa mungkin kalau apa kata-kata Bojan Hoda kemarin tuh apa cuma gimmick aja nih Bung Ropan? Karena kan sebelumnya saat mendatangkan Eliano juga dia saat ditanya gitu. bilangnya siapa Eliano? Dia kenalnya pemain yang Manchester City kan, Tierney Reinders. Tapi ujung-ujungnya Eliano datang. Nah, ini apa Dan jadi anak kesayangan dia sekarang. Jadi anak kesayangan sekarang. Nah, apa mungkin nih sekarang yang untuk kejadian sekarang bakal terulang lagi nih? Ya bisa saja itu kan, bisa gimmick-gimmick bisa aja. Tapi kalau bicara dengan Boyan, ditanya dengan Joe, dia tahu lah. Joe Pelupesi kan, kalau dia nonton tim nasional terus kan, Joe Pelupesi kan ketika datang tidak tergantikan kan. Siapa yang berani menggantikan dia kecuali dia memang ada masalah cedera baru keluar. Selama Joe Pelupesi masih bugar, tetap dimainkan terus di tim nasional dan pasti Boyan nonton. Dan dia udah tahu begitu ada nama-nama ini muncul, pasti Yon sudah bisa melihat kan, dia bisa searching, dia bisa lihat semua kan dengan seorang Joe Pelupesi gitu. Gitu, Oke. Nah, ini juga yang satu hal yang tersisa dari pertandingan Malut versus Persib adalah soal keluhan dari seorang Tom Hai terkait dengan kinerja wasit di Indonesia. Yang mengeluhkan ketika ada banyak insiden, tapi wasit memberikan tambahan waktu tidak lebih banyak gitu, yang harusnya mungkin lebih banyak karena memang ada beberapa faktor atau eksiden yang mengakibatkan pertandingan menjadi terhenti. Menurut Bung Ropan gimana? Welcome to Indonesia. Iya, dia harus bisa memang melihat dengan welcome Indonesia ya. Inilah liga kita kan. Potret dari liga kita ya seperti ini. Tentunya bagi Tom dia tidak boleh juga kayak menyamakan ketika di Eredivisie kan. Tentu kualitasnya beda. Wasit-wasitnya sangat berbeda dengan kita. Walaupun tadi sini sudah punya VAR, tapi masukan dari Tom juga ini bisa dicatat oleh liga, bisa dilihat bahwa ini kritik dari seorang pemain profesional seperti Tom Hai. Betul. Iya kan? Sehingga ya harus ada perbaikan. Tentunya kan Tom ingin lebih baik liga ini kan. Betul. Dan kita bisa melihat bagaimana dia bermain kan. Yang tadinya kita meragukan misalnya dia mungkin dia hanya bisa bermain 60 menit, 70 menit, tapi sekarang kan udah 90 menit udah bagus. Cuma mungkin dia melihat bahwa kinerja wasit ini perlu untuk ditingkatkan. Ya, dia ingin juga sama seperti di Eredivisie kan. Semua bagus. Dan ini baik sebenarnya. Kritik dia yang membangun, ada solusi yang dia dilakukan yang bisa dilihat oleh petinggi-petinggi yang ada di Liga Super untuk di next nantinya kan. Bahwa ini ada wasit-wasit yang ya banyak lah. Ya namanya wasit masih manusia juga kan, banyak bukan apalagi di Indonesia kan, kita tahu bersama perlu untuk bisa ya ditingkatkan lah kualitas dari wasit-wasit itu. Dan ini suara dari seorang Tom Hai ya bagus, sangat profesional dan harus didengar saya pikir. Gitu. Tom Hai-nya yang harus terbiasa dengan culture di liga kita atau liganya yang harus menaikkan standar? Dia harus terbiasa. Pertama, memang dia harus terbiasa. Karena dia datang di liga yang memang baru pertama bagi dia kan. Dia ingin menyesuaikan diri dengan liga. Tapi setelah dia melihat bahwa ini nggak ada yang oke ini dengan cara seperti ini, harus makanya dia coba untuk bisa mendobrak itu. Ayo dong, ditingkatkan lagi biar liga kita lebih naik. Kualitas kita itu lebih bagus. Kalau begini-begini terus kita nggak naik. Mungkin bagi Tom kan begitu. Jadi ya ini bagus kayak tamparan juga.
untuk penyelenggaraan liga. Betul. Dan dia juga mengeluhkan pemain-pemain yang kalau udah unggul berpura-pura jatuh-jatuh, memperlambat, ya killing time. Ini senada juga mungkin apa yang disampaikan oleh Tariq Al-Katiri yang bilang lebih enjoy memimpin laga-laga di luar atau di level Asia. Betul. Karena lebih fokus ke teknis, ke permainan. Memang kalau di Indonesia itu atmosfer atau pressure-nya lebih tinggi gitu, lebih kompetitif gitu, lebih seru memang. Tapi kalau melihat para pemainnya benar-benar fokus ke pertandingan, ke teknis, ke permainan. Iyalah, kalau di luar negeri tentu mereka akan mengejar kemenangan kan, tidak mungkin akan berpura-pura juga. Tapi kalau di kita di sini kan bagaimana ingin mengamankan kemenangannya sudah pada mata, ya berbagai cara yang dilakukan oleh pemain. Saya pikir tidak ada larangan juga, kan tidak ada aturan bahwa tidak boleh seorang pemain itu lu berpura-pura jatuh pada saat lagi unggul misalnya. Apalagi kalau itu terjadi di menit-menit akhir kan, di 10 menit terakhir paling banyak itu kebanyakan. Untuk memperlambat tempo, ya, apalagi di injury time. Dan memang ya ini harus betul-betul bagi pemain kita untuk bisa belajar juga lebih profesional dalam hal ini. Itu yang paling penting kan. Untuk makanya wasit seperti Torik bilang itu ya dia memimpin di luar lebih enak karena begitu. Semua nggak ada yang berpura-pura, macam-macam ada drama-drama yang dilakukan padahal misalnya kesentuh di kaki pegang kepala. Iya kan? Duel sama-sama di atas yang pegang adalah patuk perut. Padahal lagi duel di atas jatuh pegang kaki gimana Pak? Diulang-ulang kan jadi gitu-gitulah. Ya, buku pemain kita untuk belajar semua di liga kita ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hanya terjadi di liga kita ya. Kita waktu kualifikasi Piala Dunia kita lihat pemain Irak, pemain Arab kan sama juga tuh ketika mereka unggul mereka cara killing time-nya dengan banyak drama, banyak intrik. Emang culture-nya gitu ya. Kalau orang mempertahankan kemenangan kan macam cara dilakukan. Mungkin kita harus bisa membiasakan diri dengan itu kan. Ya. Itu bagi pemain-pemain misalnya siapapun yang di luar itu kalau memang untuk mengamankan ya harus seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih boleh killing time tapi dengan cara yang lebih sportif gitu, open play, dia nahan bola gitu, bukan dengan jatuh-jatuhan sih. Jadi mengurangi level dan mengurangi keindahan sepak bola. Bagi tim yang dirugikan atau merasa lagi kalah pasti akan dongkol. Iya, maksudnya cara untuk ini yang akhirnya semakin menegaskan stigma bahwa sepak bola di Asia masih tertinggal. Gitu. Nggak ada di Liga Inggris di Eropa bermain seperti itu, nggak ada. Iya, makanya. Argentina bermain tiba-tiba Messi pura-pura, nggak ada. Cristiano Ronaldo nggak ada. Makanya kita harus belajar banyak misalnya ke sana gitu. Oke. Nah, kalau peluangnya Persib sendiri di ACL masuk ke fase knockout seperti apa, Bung Ropan? Oh, peluang oke lah. Kalau bicara peluang. Untuk babak 16 besar. 16 besar dulu kita bicara ya. Jangan terlalu jauh dulu. Karena harus fokus di situ. Misalnya ketemu dengan Chong'an, Pohang, Chong'an ya, Hanoi. Saya pikir dia akan ini. Kalau yang berat kalau ketemu dengan Steelers. Korea. Tapi kenapa enggak Bung Ropan? Tampines Rovers-nya bisa ngalahin Pohang. Iya sih, tapi kan namanya ya sepak bola kan tidak bisa diukur dengan lu mengalahkan gua tapi kemudian bisa mengalahkan Burnley, nggak bisa juga. Matematis kan sulit. Tapi saya pikir dengan Chong'an itu cocok wakil Vietnam bagi kita. Dan kalau bicara bagaimana, saya rasa menang Persib. Menang Persib. Menang Persib. Apalagi kalau sudah datang Joe datang. Joe datang. Martin pas. Kita kan masih tunggu tanggal 30 kan drawingnya kan. 30 betul. Nah, Chong'an kita bisa dapat dari 3 itu kemudian dapat dia saya rasa masuk ke babak 8. Oke, katakanlah Persib ketemu Chong'an di 16 besar, lalu menang. Nanti masuk ke perempat final. 8 besar. 8 besar. Di sininya, timurnya kan. Itu kemungkinan ketemunya apa? Gamba Osaka. Ada kemungkinan Gamba Osaka. Tapi bisa aja Gamba Osaka di sana. Tapi MacArthur juga di sana. Ada loh. Ada kemungkinan ketemu Gamba Osaka di. Ada kemungkinan. Nah, itu yang rame. Justru bukan di semifinal ketemu Gamba Osaka bisa aja di 8 besar. Ya, harapannya sih kita jauh ya. Jadi kalau paling cepat semifinal gitu. Harapannya. Benar. Tapi kalau dengan Gamba harus siap. Dengan materi seperti ini, Persib harus siap. Ngapain mau takut? Iya, benar. Setuju. Nggak usah takut. Iya kan? Memang mereka makan rumput. Iya kan? Kita lawan. Misalnya Persib harus lawan. Materi udah bagus. Osakanya juga harus bersiap ini. Bersiap. Bukan Persib yang takut kemana. Mereka yang takut ke Persib. Karena kan Persib bermain nothing tulus kan. Mereka yang terbeban, yang harus menang. Betul. Ketika kena 1 gol misalnya Andrew Jung bikin gol atau siapa? Goyang bos.
Goyang. Iya, ini Goyang gini dong. Kan? Iya. Ternyata namanya Gambang Kromo, bukan Gambang Osaka. Ini bukan King Persib ini, Super King. Memang kita harus dukung. Kita harus kasih motivasi yang besar. Ini wakil Indonesia, Bung Wakil Ropan. Indonesia ini, bukan wakil Bandung. Iya kan? Betul. Iya. Kalau di Liga Super ya baru Bandung. Persib Bandung. Nah, Indonesia ini. Kalau di Liga Super, next akan menghadapi Bayangkara. Itu. Ini akan menjadi momentum yang kembali diambil oleh Boyan Hodak untuk Persib kembali ke jalur kemenangan. Iya. Gimana menurut Bung Ropan? Ya harus menang. Nggak pernah kalah di kandang kan? Iya. Peluang harus menang. Tapi kan harus diingat, Bayangkara di posisi ke-7 sekarang. Iya. 5 pertandingan terakhir mereka baru 1 kali kalah. Iya. Lawan PSIM kalau nggak salah 1-0. Iya, 1-0 betul. Tapi mereka ada 2 kemenangan, ada 2 imbang. Iya. Terakhir lawan Persebaya mereka imbang kan. Nah, ini bahaya juga saya pikir. Jangan dianggap enteng. Iya. Ya untuk Dendi Sulistiawan dan kawan-kawan kan. Iya. Iya, bukan tidak mungkin mereka akan bisa memberikan kejutan. Iya. Tetapi sekali lagi, karena ini bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Itu rumah mereka, markas mereka yang tidak mungkin dinodai Betul. Ya. oleh siapapun, dan itu pasti sudah sepakat semua pemain kan. Ya. Kita boleh dinodai di luar, tapi jangan di rumah kita sendiri. Ini kalau Harus bersih. Kalau kata Wahaji Umuh nih bilang katanya nggak ada alasan Persib buat nggak menang lawan Bayangkara karena secara istirahat udah lama nih karena Iya, udah recovery-nya jaraknya kan cukup ya. recovery udah Hampir cukup, seminggu ya? hampir seminggu. Iya kan, dari tanggal 14 Betul. ke tanggal 21. 21. Waktu panjang. Bermain di depan Boboto. Kandang lagi Di main. kandang yang tidak pernah, itu saya bilang, tidak pernah mereka terluka di situ. Iya. Bisa kira-kira menang selisih Bisa. 2 gol Bung Ropan. Bagi Persib sih tidak perlu 2-3 gol. Satu saja yang penting 3 3 poin, poin. Bos. Oke. Iya kan? Harganya sama ya. Harganya Nilainya sama ya. Mau menang 2-0, 3-0, 3 poin toh. Ya. Kecuali menang 5-0, 7 poin, dapat Iya. lain. Ya. Iya kan? Ya. 3 poin. Jadi itu satu poin aja. Sama seperti lawan Borneo kan, nggak usah banyak-banyak. Satu cukup tapi 3 poin. Dan clean sheet. Gawang nggak bobol. Itu paling penting kan. Persib, Iya, iya. Persib mungkin 20 memasukkan, 10 kebobolan ya. Kalau nggak Iya. salah. Ya kan? 22 atau 10 begitulah mereka bisa. Jadi oke lah. Ya. Pertahanan Bayangkara ya masih ini. Bayangkara mungkin plus 2 mungkin kalau bisa dikatakan sini. Pertahanan plus 2. mereka juga. Ini kalau Persib kan plus 10. Plus 10. Kalau nggak. Iya. Golnya ya. Tapi catatan Persib menghadapi tim promosi juga nggak selalu bagus loh. Lawan Persijap, lawan PSIM. Tapi kan di luar. Oke. Di luar kan. Di awal-awal kan kalah sama Persijap dan draw sama PSIM. Ya, ya, ya. Tapi ketika datang di kandang, makanya saya bilang tadi, itu rumusnya bagi Persib, itu sapu bersih di kandang. Ya. Itu aman untuk bisa menjadi juara tuh peluang besar. Selama semua pertandingan itu di kandang diambil, kan itu besar. Sambil ambil petik yang di luar tuh dapat yang petik mangga. Ya. Petik mangga. Iya kan mangga itu buah kesayangan saya. Oh, ya, siap. Kalau mau makan mangga itu jus mangga. Iya, gitu. Memang favoritnya Mangga Indramayu ya. Mangga syada. Kok tahu ah? Kan memang terkenalnya dari Saya nggak sana. sebut loh. Iya, aku orang Indramayu. Terkenalnya dari sana. Gitu. Gitu ya. Karena kalau kenalan. karena kalau menang di kandang semua dapat 57 poin Bung Ropan ya. Kan karena buat juara biasa kisaran 70-80 70 kan, poin 80 kan. Kalau di 57 poin di kandang lu bisa bayangin. Iya. Sapu bersih, nggak ada draw. Apalagi kalah kan? Boleh kalah. Itu Persib juara. Di luar tinggal ambil kan. Hat-trick berarti dong. Bisa. Bisa hat-trick. Hat-trick Bisa. juara berarti dong. Bisa gitu. Tapi tetap harus diingat bahwa lawan-lawan itu sekarang kan ada di atas dia ada Persija di atas sama ada Borneo. Ini kan juga kuat. Dua tim ini juga punya peluang. Iya kan? Jadi tetap harus konsisten. Itu yang diperlukan oleh Persib untuk mengarungi di Liga Super. Ya. Jangan hilang. Makanya saya bilang lawan Bayangkara ini ya harus ambil. Harga mati 3 poin. Karena ada 2 kesempatan mereka di kandang kan. 21 dengan 27. 27 itu PSM. Ya mereka dapat itu 6 kandang aman. Sebelum mereka mungkin lawan Persi Kediri, lawan Persija yang El Clasico kan tanggal 11. Itu mereka akan ketemu dengan PSBS Biak. Sebelum nantinya mereka melawan Persi Solo kan terakhir. Lawan PSM gimana? Kan habis Bayangkara PSM. Iya, tapi selama di kandang tetap PSM itu tim yang Lagi punya bagus, potensi bagus lagi ya. bagus. Iya. Punya potensi apalagi dengan pelatih baru mereka kan. Jadi, Iya. Oke, untuk bisa membuat kejutan. Makanya saya bilang Persib itu tidak boleh menganggap enteng semua lawan. Ya. Untuk datang ke kandang mereka. Karena apalagi tujuan mereka adalah 3 poin. 3 poin. Itu yang paling penting. Ya. Skor nggak penting, Betul. yang penting menang. Ya. Mau 2-1, 3-2 menang. Betul.
Apalagi kalau main di GBLA itu, waduh, tiketnya sold out biasanya. Soal terus ya. Atmosfernya gila. Iya. Dan memang ini juga tidak lepas dari undangan atau ajakan dari Boyan Hodak kepada Bobotoh untuk datang ke stadion untuk meramaikan. Dan ini diamini. Dan ini yang Apa menjadi kita perlu ke sana? Nah, Tadi. deal. Jadi Kang Adit mohon difasilitasi. Iya, Kang Adit tolong difasilitas dulu. Kita ke Sama sana. ini tadi sempat disinggung sama Bung Ropan karena lawan Persija itu masih 11 Desember. 11 Januari. 11 Januari. 11 Januari, maaf, 11 Januari. Januari. Laganya masih jauh tapi panasnya udah dari sekarang nih Bung Ropan. Iya pastilah. Kalau dengan Persija kan nggak pernah dingin. Iya. Iya kan? Itu derby Indonesia. Itu derby tuh. Nah, Kayak kira-kira- kayak Madrid lawan Barcelona lah. Iya. Iya, selain dari persiapan materi pemain, ini juga riskan Bobotoh nih akan membuat susah Persib nih karena akan ada gesekan-gesekan, jangan sampai nanti kayak lawan pas kemarin ACL kan. ACL tuh Persib disanksi nih. sanksi. Iya. Jangan sampai panasnya duluan, itu akan merugikan Persib gitu. Iya, Kemungkinannya para gimana? bobotoh harus tetap tenang. Intinya itu kan menghadapi ini. Yang penting dukungan yang harus dilakukan yang sepenuh untuk Persib. Nggak usah pikir yang bikin-bikin rese-rese apa, udahlah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Persib bisa mengamankan pertandingan kandang. Itu yang ini. Kalau menang pun kemudian dapat denda kan sama juga. Lebih bahaya. Ya kan? Lebih baik tenang, dukung aja. Fanatisme boleh sebagai setiap supporter ya untuk tim kesayangan dia. Ya, itu memang penting, diwajibkan bahwa semua supporter untuk memberikan dukungan penuh. Iya. Tapi nggak usah lah bikin honor, bikin masalah kan. Iya. Udahlah, nggak usah ini. Yang penting dukung tim kesayangan dan berharap 3 poin. Iya. Itu yang paling penting. Ya Iya. kan? Daripada 1 poin, apalagi kalah. Lawannya Persija. Itu. Karena kita sudah hitung tadi kan. Iya. Semua dibabat habis 57 bos, kan juara di atas. Oh, udah. Itu aja. Semoga mereka bisa dengar ini kan. Ya. Semua laga kandang sapu. Gitu. Oke. Menarik ya. Kita akan terus pantau bagaimana persaingan di Super League musim ini dan tim manakah yang akan keluar sebagai juara. Borneo punya ambisi untuk menjadi juara pertama kali. Ya. Persib punya ambisi untuk hat-trick, tapi Persija pasti tidak akan membiarkan hal itu Iya terjadi. dong. Bakalan seru. Seru. Nah, sekarang yang tidak kalah seru adalah dinamika di Timnas Indonesia. Apa itu? Yang terbaru. Boleh juga. Apa itu? Memang pemain ini. Memang pemain. Ada apa? Ya, kan? Ya, hasil yang didapatkan di SEA Games yang menjadi sesuatu yang menimbulkan turbulensi kembali di timnas. Coach Indra Syafri Pecat, ya? berhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas U22, kemudian disusul oleh Pak Sumarji yang Mundur, mengundurkan diri sebagai manajer tim, bukan hanya timnas senior tapi juga timnas U22, tapi di BTN sih tetap. Ada apa Bung Ropan di Ada apa ya? Ada apa dengan cinta? Saya pikir suatu hal yang wajar bahwa federasi mengambil sebuah keputusan dengan memecat atau memberhentikan ya seorang pelatih ketika dia anggap gagal. Dan di SEA Games itu kita gagal total karena terlepas kita bisa menang 3-1 lawan Myanmar. Tapi kekalahan melawan Filipina itu nggak ada obatnya. Itu kalau bisa dilihat dengan cara kita bermain melawan Mali yang 2-2. Ya kan di atas itu bagus permainan kita. Iya. Kemudian balik melawan Filipina dan kalah tuh turunnya Jauh banget. Sehingga itu memang ada kekesalan. Makanya Pak Mari sampai duduk termenung, kan nggak habis pikir beliau. Kok bisa begini tim? Padahal apa yang tidak sudah diinginkan? Ya sudah Liga sudah diliburkan. Gara-gara itu sampai tidak ada FIFA Matchday di bulan November. Memberikan kesempatan terhadap tim U22 ini yang akan ke SEA Games bermain dukungan dari Liga kan. Biar tim ini bagus lawan Mali kan. Ada 4 kali uji coba loh. India 2 kali, Mali 2 kali. Dan persiapan jauh lebih bagus dibandingkan dengan persiapan dari Jan Vandenberg ketika gagal juga di AFF dan juga di Sidoarjo di U23 kan di Piala Asia kualifikasi. Mestinya tidak ada kata lain, ini harga mati harus paling tidak ke final. Nah ini apa karena strategi masih disimpan sama Coach Indra Syafri ini akhirnya? Udah terlambat, mau disimpan bagaimana? Udah pulang, udah angkat kopor. Ya kan? disimpan buat di mana? Disimpan buat Piala Dunia 2030. Nah. 2030. Tapi ini kan kita bicara SEA Games. Bicara SEA Games di mana kita sebagai pemegang medali emas. Iya kan? Ini makanya target. Iya, target perak. Tembaga aja nggak dapat. Iya kan? Jadi kita bisa melihat
ini nggak lolos dari fase grup, ini satu hal yang luar biasa loh. Karena kita selama ini mungkin di 5 edisi bahkan lebih itu kita paling tidak ke semifinal. Iya. Betul. Ya 2 tahun lalu juara. Iya. Itu 2009 terakhir kita juru kunci di grup. Nggak lolos di SEA Games loh bicara. Dan ini terulang. Makanya rasa memang ini pukulan tamparan. Dan sebagai peraih medali emas loh. Hanya dalam waktu 2 tahun, kita kemudian nggak lolos grup, kan itu nggak habis pikir. Pemegang medali emas yang menang 5-2 di final lawan Thailand, kemudian kita kalah lawan Filipina di grup dan nggak lolos. Padahal secara materi pemain mungkin Secara materi lebih kan? baik. 2 tahun lalu nggak ada pemain-pemain naturalisasi kan. Semua pemain dalam, Rizky Ridho, Witan semua, atau Marcelino, lokal semua kan. Sekarang sudah ditambah Mauro Silstra ada, Farjana. ada sang kapiten. Skuad kita paling mewah di antara kontestan lain. Bagus. Makanya nggak ada cerita kita mesti gagal. Iya kan, Dion Marks ada, Jens Raven sudah ada, Jastra. Rafael Strike ada di sana, dan sudah bermain pernah di level di senior Rafael Strike, udah ada Ivar Jenner apalagi. Pemain Bahkan termahal. bahkan Mauro Silsa kan sudah bermain 2 kali di Senior, di senior sebelum itu. Ya, di waktu di FIFA Matchday ya, sebelum dibawa bermain di putaran keempat. Jadi sebenarnya nggak boleh kita, kalau nggak ada alasan kalau sampai kita kalah. Jadi ketika Indra dipecat, ini sudah pemecatan ya berulang kali kan terjadi. Iya. Sebelumnya juga ketika gagal di Piala Asia U20 kan di Cina, Nah ini dipecat. jadi pertanyaan juga nih Bung Ropan. Ini di Indonesia kan sebenarnya ada sekitar 40-an pelatih yang punya lisensi AFC Pro ya. Iya. Tapi kenapa ujung-ujungnya PSSI balik lagi ke Indra Safri, balik lagi ke Indra Safri, itu apa penyebabnya? Bung Iya, Ropan? bukan penyebab. Karena mungkin Safri kan di dalam sebenarnya ini kan. Dia juga menjadi bagian juga di dalam di federasi. Jadi dimaksimalkan Indra karena dianggap mungkin hanya dia, padahal banyak yang punya lisensi seperti Indra Safri, tapi tidak diberikan kesempatan. Kenapa juga Indra yang dipilih? Karena melihat masih bereforia 2 tahun sebelumnya. Emas ya. Emas. Jadi ini orang yang tepat. Masuklah dengan Pak Manajer, misalnya Pak Sumarji, kan ini satu paket untuk menjadi manajer. Makanya Pak Marji juga kaget. Semua sudah disiapin, dari persiapan semua, apalagi kemewahan tim. Udah tidak ada FIFA Matchday diberikan kesempatan semua, tapi akhirnya kan gagal. Makanya Pak Marji juga mundur, saya bilang suatu hal yang bagus. Ya, Pak Marji konsentrasi, ya di BTN aja lah, ketua Badan Tim Nasional, daripada rangka-rangka jabatan, kasih aja kesempatan kepada orang lain. Itu yang dilakukan Pak Marji kan, saya bilang bagus, gentleman. Emang nggak bagus ya rangkap-rangkap jabatan gitu ya? Aduh. Ya. Gimana ya? Dan bagi Coach Indra, bagi Coach Indra, menurut saya tambahin juga, sebenarnya kalau lebih gentleman, waktu selesai pertandingan lawan Myanmar yang kita gagal membuat gol keempat kan, cuma 3-1, mundur aja. Saya bertanggung jawab secara teknis, dia bilang begitu kan. Tapi dengan ini saya juga menyatakan saya mundur dari daripada dimundurkan. Ya kan, diberhentikan. Itu kan lebih orang bisa terima. Masih di Thailand, masih di Chiang Mai, begitu selesai saya gagal. Kan enak. Orang lihat. Saya gagal, mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada pendukung tim nasional, bahwa saya tidak bisa membawa tim ini untuk melangkah lebih jauh lagi untuk mempertahankan medali emas. Secara teknis saya sudah gagal dan saya pamit mundur dari tim nasional. Nah, tapi kan itu pasti. Nah, tapi kalau mundur itu Bung Ropan kan nggak dapat pesangon jadi. Ya, itu lain lagi. Kok pesangon lagi ya? Iya kan? Orang beli pesangon. Tapi nggak, kalau bisa mendapatkan hati yang bagus dari masyarakat kan begitu kan? Iya, betul. Lebih gentle, lebih profesional. Dan itu yang ditunggu daripada menunggu kemudian ada pemberhentian dari federasi. Jadi kayak nggak enak kan kelihatan gitu. Gitu. Jadi untuk pengganti Indra Safri yang cocok siapa? Tadi pelatih lokal kah? Atau harus Belanda atau gimana? Bisa juga pelatih lokal. Tapi begini, ketika U23 ini kosong, ya kan, perlu pelatih. Nah, konon kabarnya nanti pelatih utama di timnya senior yang akan terpilih nanti itu satu paket. Dia akan menangani juga tim U23. Jadi makanya belum dipilih dulu. Cuma ada cumanya. Misalnya siapapun yang terpilih, mau John Hertman yang masuk, yang namanya sedang lagi ini saat ini, dia harus mengambil asisten pelatih lokal Indonesia. Betul. Seperti zaman Alfred Riedel waktu itu dengan Widodo. Kemudian Bima dengan Luis Mia, Nova dengan STY. Nah sekarang ketika ada pelatih baru masuk, harus ada satu, mau entah Kurniawan Dwi Yulianto yang diberikan kesempatan, atau siapapun itu yang punya lisensi tadi yang banyak, itu harus ada. Itu yang diinginkan oleh PSSI dengan pelatih baru. Ya, itu kan memang termasuk beberapa syarat yang persyaratan harus dipenuhi. Betul,
dan John Herman siap, pasti saya bisa. Wah. Nggak jadi GVB nih. Hah? Nggak jadi GVB. Nggak jadi GVB. Nggak tahu juga sih, saya pikir. Mungkin ya pelatih yang Oh, lebih siap. punggung-punggungan dong kalau begitu GVB sama istri. Bisa ini kan bola dan balik. GP Maitua. Di Maitua bisa waktu bola balik. Iya kan? Bola balik. Bola balik. Iya. Nah, John Herman ya. Sepertinya. Tadinya kan mungkin Giovanni ya paling yang terdepan, tapi sekarang pole position diambil alih oleh John Herman. Iya. Dia ambil di tikungan akhir. Dia masuk pit cuma 2 kali. Oh, Nah Iya, kan, iya, Giovanni masuk 3 kali. Iya, iya. Jadi dia ambil di situ. Oh, I see. Iya kan? Iya, iya, Gitu. Karena memang kalau melihat dari portofolionya yang paling sesuai sih ya, berpengalaman Piala Dunia atau meloloskan tim ke Piala Kanada. Dunia. Iya. Betul. Sehingga ini yang dianggap cocok untuk melatih Indonesia. Apalagi pas di preskon kemarin kan Pak anggota Exco PSSI Endi Irawan bilang tuh pelatih atau calon pelatih timnas Indonesia wajib punya pengalaman membawa tim yang lolos ke Piala Dunia. Selain itu dia juga ditanya kan kira-kira siapa nih calon pelatih timnas, dia bilang ya nggak jauh dari yang beredar di media lah. Ya, Berarti kan benar. saat ini kan ada 2 nama nih, Giovanni Van Bronckhorst dan John Herman. Dan saat itu juga berarti kan kalau dari 2 nama ini cuma John Herman nih yang pernah bawa negara lolos ke Piala Dunia sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih. Dan dia juga jadi pelatih pertama yang bawa timnas putra dan putri ya lolos ke Piala Dunia. Betul. Nah itu kan kalau dari segi prestasi Bung Ropan gimana ngelihat sosok Jadi John kalau Herman? melihat sosok John Herman, itu paket yang dianggap paket lengkap. Kenapa? Kenapa dia bilang paket lengkap? Karena dia juga bisa menangani tim U23 kan. Iya. Nah, kemudian dia di Selandia Baru itu sebelum ke Kanada menangani tim wanita Selandia Baru. Selandia Baru, Ya. betul. Kemudian dia pindah ke tim wanitanya Kanada. Dan ini luar biasa secara back to back 2012 dan 2016 meraih medali perunggu Perunggu, di Olimpiade ya. Olimpiade. Ya. Tidak mudah. Apalagi ini senior Iya, berarti kemudian kan. dia bawa juga tim ini lolos ke perempat final tim putri ya di Piala Dunia, Piala Dunia. perempat final. Jadi luar biasa sebelum 2018 dia ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk menangani tim Kanada. Alfonso Davies dan kawan-kawan kan yang ada di sana. Dan akhirnya bisa meloloskan tim ini setelah 36 tahun. Ya, dari sebelumnya mungkin 96 mungkin terakhir itu berapa tuh? Atau 86 enggak tahu lah. Terakhir itu. 36 tahun baru dia Lolos ya, loloskan 2022. ini. Luar biasa. Ya. Walaupun di grup itu dia kalah 3 kali itu di grup G apa grup H itu kan satu grup tuh dengan Kroasia, Maroko. Maroko dan Belgia. Ya kan dia kalah memang 3 kali, tapi dengan Maroko kalah 2-1, dengan Belgia cuma kalah 1-0. Dia kalah telak itu dengan Kroasia mungkin 4-1 4-0 saat itu. Tapi kan Maroko Kroasia itu melaju jauh semua. Maroko kan? dan Maroko dan Kroasia kan semifinal ketemu ya, perebutan peringkat 3 ya. Betul. Dan dia bagus kalau bicara. Dan dia bisa memainkan beberapa sistem permainan, pola permainan yang bagus. Punya dengan fleksibilitas yang bagus. Dia membawa ini sejarah bagi Kanada itu dari peringkat 94 itu melaju sampai ke peringkat 40. Itu pertama kali dalam sejarah sepak bola Kanada. Iya kan? Nah, ketika bermain melawan Belgia yang saya lihat dia bermain misalnya itu dengan 3 back. Jadi 3-4-2-1. Kemudian dengan Kroasia ketika kalah dia bermain dengan 3-4-3. Ya. Ketika bermain dengan Maroko yang seru itu 2-1 itu dia bermain dengan 4 back. 4-1-1. Ya. Jonathan David yang ada di depan. Ya, jadi bukanan di belakang. Jadi lebih oke lah dia. Jadi dia tidak terpaku pada satu pola, tapi dia punya beberapa pola yang dia bisa lihat sesuai dengan calon lawan main. Itu mungkin yang diinginkan dilihat, misalnya kita ketemu dengan siapa, dia bisa punya banyak pola. Banyak, ya. Jadi kan memang si John Herman ini di Toronto FC terakhir pakai pola 3 Toronto back FC, kan. 3 back juga. Saat di Kanada memang berubah, kadang pola 3 back, 4 back. Selain itu juga saya lihat memang ada beberapa kesamaan antara John Herman dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya di Sintayong kan. John Herman dan Sintayong pernah bawa 3 back juga. Pernah pola 3 back. Selain itu juga secara CV sama pernah bawa tim nasional ke Piala Dunia, ke Olimpiade juga ST pernah bawa Korea Selatan U23 ke Olimpiade Rio 2016 kan. Terus juga dari segi prestasi lah bisa dibilang sama. Nah, apakah ini nih salah satu beberapa kesamaan ini yang bikin PSSI akhirnya condong ke John Herman ketimbang Giovanni Van Bronckhorst? Itu salah satu. Bahwa seorang pelatih itu datang sudah pernah menangani tim nasional kan, itu sudah clue sudah kelihatan kan. Ya cuma John Herman. Ya. Kemudian yang paling krusial juga bahwa angkanya juga cocok masuk dengan apa berapa yang sih John Herman? Aduh saya nggak 10 sampai 15 ya pokoknya jauh di bawah Giovanni lah. Ya jadi itu mungkin yang
yang dirasakan PSSI kan banyak pengeluaran nih. Betul. Mau bayarnya STY lah untuk Pesangon kan, bayar PK lah, belum Indra Safri juga, ya kan. Nah sekarang ketika John dan ini kan masih nganggur lah, masih 1 tahun kan dia nggak melatih, jadi masih pas. Kalau Gio masih terikat dengan Liverpool. Iya kan, bayar kompensasi lagi, ya kan. Jadi saya pikir ini suatu hal yang dipikirkan oleh PSSI yang sudah matang sesuai dengan kriteria yang diambil, dan ya kita tunggu saja. Berapa persen nih, Herman? Kalau Herman sudah ada, kalau memang itu yang dikatakan, yang bisa sudah dari Pak Henry juga sudah bisa melihat bahwa pernah menangani tim nasional, ya pasti dia. Siapa lagi yang ada? Ya. Bahkan kita sudah bisa bilang 100%. 100%. Kalau menurut saya, karena nggak ada orang lain kan, dari 2 itu kan nggak ada. Betul. Ya kan, tadinya 5, 1 menolak, ada tunggal 4, ya biasanya 2 yang tersingkir, tinggal 2. Tapi Ada ini nggak sih Bung Ropan, isu kayak Jesus Casas, Felix Sanchez, sempat ada isu nggak sih PSSI pengen wawancara mereka tapi gagal gitu Bung Ropan? Iya, mereka salah satu masuk. Nama-nama yang saya dengar ya, isu yang itu ada Felix dan juga dengan Jesus Casas. Tapi akhirnya tidak jadi. Akhirnya mengerucut kedua ini kan. Dan akhirnya ya itu sekarang. Jadi kalau dari semua kriteria yang kita lihat yang sudah masuk ke dalam, ya itu tapi si Felix Sanchez dan Jesus Casas memang belum sempat diwawancara. Belum sempat, saya pikir belum sempat lah, menurut saya. Walaupun ada dibilang 4 kan, sudah diketemu 4, ada 1 yang mundur, tapi hanya 2 ini yang mengerucut yang ada. Nah, menurut Bung Ropan dengan belum sempat diencaranya ini, apakah sudah optimal kinerja dari Alex, ya Exco yang berangkat ke sana? Artinya benar-benar kan harusnya referensinya banyak dulu nih, baru diputuskan. Ini udah langsung mengerucut ke beberapa. Iya, karena setelah mereka lihat mungkin 2 ini yang oke, yang memang lebih serius. Tentunya kan di sana kan mereka itu wawancara tuh kan sekitar 2,5 jam. Setiap orang yang diwawancara, dan ini sudah dianggap pas lah, tinggal dibawa ke Exco. Exco yang akan rapatkan kan, sesuai dengan statuta kan harus di Exco lihat. Jadi kita tunggu. Kemarin saya coba bicara dengan Pak Marji, ya Pak Marji bilang setelah SEA Games. Jadi setelah SEA Games ini ada pertemuan pembicaraan, kemudian diumumkan. Paling cepat kapan Bung Ropan? Ya mungkin minggu depan. Bisa saja. Ya. Kan SEA Games kan tanggal 20 selesai ya. Mungkin ada rapat di 21, 22, kita nggak tahu ya. Mungkin setelah Natal baru. Kalau kemarin PK kan Natal pas kan. Atau apakah ini akan Natal lagi? Nah, apa jangan-jangan ada pelatih baru di Natal? Maksudnya baru di interview gitu pas Natal. Gitu ya. Tapi kalau ini kan berbeda, karena John Herdman kan memang langsung ditemuin di Inggris, dan memang ada pembicaraan ini. Dengan kriteria yang sudah diberikan. Dengan apa semua ya, lu harus bawa tim ini lolos, ini harus bisa menangani, harus bisa syarat-syarat itu betul. Harus tinggal di Indonesia. Harus tinggal di Indonesia lebih lama, banyak, dan semua itu diiyakan, disetujui. Jadi saya pikir ya tidak ada nama lain lagi. Siapa lagi nama kalau memang itu? Apalagi pernah menangani tim nasional, Gio nggak pernah menangani tim nasional. Jadi makanya saya bilang itu. Kalau perlu 101% ya 100%, ada satunya lewat. Bonus. Oke. Harus mulai dari mana Bung Ropan? John Herdman atau katakanlah pelatih baru timnas Indonesia untuk membangun ulang tim nasional Indonesia. Iya, kalau dia sudah umumkan secara pas sekarang, jadi harus membangun sejak Januari sudah harus siap. Mempersiapkan diri dari Januari, karena di Maret itu sama April nggak salah itu ada FIFA Series. Karena itu kan dijadikan juga FIFA Matchday juga kan, biasa di Maret. Nah itu yang harus menjadi panggung pertama bagi seorang John Herdman. Jika ia sudah diumumkan secara resmi ya. Kalau ini kan belum diumumkan secara resmi. Ya, dia harus bisa mendapatkan itu, dan dia sudah lihat ketika dia sudah buka semua tuh file data-data pemain-pemain Indonesia, sudah pasti di tangan John Herdman. Betul, sudah dipelajari ya. Jaises, mau Calvin Verdong, Kevin Dix, Martin Paz, Emil Audero, semua sudah ada. Dia tinggal tugas dia di sini yaitu memantau pemain-pemainnya ada di Liga Super. Siapa tahu masih ada lagi kan? Misalnya Adam Alis Persib, ya kan lagi bagus, ya kan? Mungkin salah satu bisa masuk lagi ya. Karena Adam Alex kan sudah pernah tim nasional juga. Betul. Jadi kalau dia lagi bagus, memang lagi cedera, ya, nggak ada salahnya. Sadil Ramdhani misalnya masuk, ya bisa saja, bisa Teja juga. Kalau bisa dikatakan sini, ya untuk saat ini kan masih oke. Dia Nadeo kan di Borneo ada misalnya, dan di Maret itu kita harus ya memperlihatkan penampilan yang terbaik kan. Pasti itu. Apalagi kalau kita kesempatan bermain dengan tim Eropa, tim dari Amerika Latin, ya kan? Atau tim Afrika. Nah, ini ada tontonan yang bagus bagi masyarakat Indonesia, bagi para pendukung tim nasional kita untuk pasti main di GBK lah, pasti kan.
dengan tim-tim itu. Dan ini harus dimanfaatkan. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA tuh luar biasa loh. Betul. Untuk sini. Dan ini akan menjadi ujian pertama. Ujian pertama bagi John Herman aja kita bilang aja. Halo, Mr. John Herman. Ya. Ini full FIFA series? Ya. Siap. Udah siap. Herman Sumapo itu. Herman Sumapo ya. Oke. Nggak berasa 1 jam, rasanya kayak 60 menit loh. 2 jam ini. Udah 2 jam ini. Oh, catat 2 episode tuh berarti. Kita belah ya, kita Bapak belah. dari jam 3 selalu nyampe tadi. Oh iya.